Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh siswa dimanapun Anda berada. Hari ini kita kembali belajar bahasa Indonesia dengan materi pokok teks eksplanasi. Adapun KD yang dipelajari pada materi ini adalah KD 3.3, KD 4.3, KD 3.4, KD 4.4. Keempat KD itu adalah 1. KD 3.3 menganalisis informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan dan tulis. 2. KD 4.3 mengonstruksi informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. 3. KD 3.4 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. KD 4.4 memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Itulah keempat KD yang akan kita pelajari dalam teks eksplanasi. Silakan ditulis di buku catatan. Baik, sekarang kita mulai materi pokok teks eksplanasi. Bila dikaitkan dengan KD 3.3, yaitu menganalisis informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan dan tulis, kita akan melihat dulu informasi apa yang dimaksudkan dengan pengetahuan dan urutan kejadian. Dalam teks eksplanasi ini, informasi yang akan kita pelajari adalah terkait dengan fenomena alam dan fenomena sosial yang berkaitan dengan, contoh, peristiwa demonstrasi, peristiwa gempa bumi, peristiwa banjir, peristiwa apel pagi. Nah, informasi tadi itulah yang dimaksud dengan pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang gempa bumi, pengetahuan tentang banjir, pengetahuan tentang demonstrasi, dan lain-lain yang terkait dengan peristiwa yang terjadi, baik alam maupun sosial. Bisa dipahami semua?
Diulangi, informasi yang dimaksudkan dalam teks eksplanasi adalah informasi yang terkait dengan peristiwa-peristiwa alam dan sosial. Dari peristiwa-peristiwa alam dan sosial itu, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, atau manusia bisa belajar dari peristiwa-peristiwa tersebut. Apakah peristiwa yang terjadi itu buruk, atau apakah peristiwa itu yang terjadi adalah baik? Keduanya mengandung pembelajaran bagi hidup manusia. Contoh yang disebutkan tadi, itulah beberapa hal yang terkait dengan peristiwa alam maupun sosial yang bisa manusia belajar dari hal-hal tersebut. Misal, peristiwa banjir. Dengan peristiwa banjir terjadi, manusia bisa belajar sebab dan akibat terjadinya banjir. Bila sebab itu diakibatkan oleh manusia, maka bisa kita sebagai manusia memperbaiki untuk tidak terjadi lagi banjir karena kesalahan manusia. Bisa dipahami? Nah, itu yang dimaksud tadi, informasi berupa pengetahuan. Jadi pengetahuan dari sebuah peristiwa. Jadi tidak sekedar sebagai sebuah peristiwa yang tidak bermakna bagi manusia. Jadi semua peristiwa akan punya makna atau hikmah bagi hidup manusia. Untuk kemudian bisa memperbaiki diri ataupun memperbaiki struktur kejadian sehingga kerugiannya bisa diminimalisir dan keuntungannya bisa ditingkatkan. Saya kira cukup jelas apa itu yang dimaksud dengan informasi berupa pengetahuan. Nah, informasi dari kejadian tadi tentu dibutuhkan cara-cara atau teknik penyampaian yang terstruktur supaya manusia bisa belajar dari peristiwa tersebut. Kalau sebuah peristiwa dijabarkan secara suka-suka ataupun secara tidak benar, tentu kita sebagai manusia biasa sulit untuk mengambil pelajaran dari tulisan tersebut. Oleh karena itu, perlu disajikan secara urutan kejadian sehingga kita bisa mengerti dengan jelas pengetahuan yang disampaikan oleh seorang penulis dalam tulisannya. Misalnya pengetahuan tentang banjir perlu disampaikan secara urutan sebab akibat ataupun urutan kronologis sehingga kita bisa mengerti atau paham betul sebab-musababnya kejadian itu. Nah, inilah yang akan kita pelajari selanjutnya di dalam teks eksplanasi ini, yaitu informasi tentang pengetahuan sesuatu dan bagaimana menyajikannya secara terstruktur. Paham semua?
Silahkan membuat catatan-catatan singkat dulu supaya bisa lebih dipahami. Berikutnya, sekarang kita masuk ke pengertian eksplanasi. Dari penjabaran tentang informasi tadi, tentu terkait dengan pengertian teks eksplanasi itu sendiri. Ada yang bisa menyimpulkan apa itu teks eksplanasi dari penjabaran tentang informasi tadi? Angkat tangan yang mau menjawab. Oke, si A, dipersilahkan. Ya, jadi itulah yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Saya coba simpulkan kembali. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi uraian atau paparan tentang fenomena alam dan sosial yang diuraikan menurut hubungan sebab akibat atau hubungan proses. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi uraian tentang peristiwa alam dan sosial yang diuraikan menurut hubungan sebab akibat atau hubungan proses. Silakan dicatat. Nah, dalam teks eksplanasi, karena menguraikan peristiwa yang telah terjadi, tentu berkaitan dengan fakta peristiwa. Fakta-fakta yang terkait dengan peristiwa perlu diuraikan secara jelas atau gamblang supaya jelas betul peristiwa yang dibahas tersebut. Berikutnya, kita akan lihat apa atau berapa struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi ada 3. 1. Identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Pernyataan umum ini atau identifikasi fenomena biasanya ditempatkan di awal paragraf sebagai pembuka atau pengantar dari apa yang hendak diuraikan nanti.
Jadi, ditempatkan di paragraf pertama. Struktur yang kedua, proses kejadian. Proses kejadian adalah memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diuraikan pada pernyataan umum di atas. Yang ketiga adalah ulasan, berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Bila diringkas, maka struktur teks eksplanasi 1. Identifikasi fenomena. 2. Proses kejadian. 3. Ulasan atau penegasan ulang. Itulah 3 struktur teks eksplanasi. Untuk contoh dari struktur-struktur tersebut, siswa bisa membacanya melalui file yang dikirim oleh ibu guru. Jadi dibuka di file untuk mengerti dengan baik ketiga struktur teks eksplanasi. Ada contoh diberikan di dalam materi atau file yang dikirim. Jadi tidak akan diperdengarkan di pesan suara ini karena terlalu panjang. Nanti kalian membacanya dengan mencocokkan penjelasan yang Ibu sampaikan di pesan suara ini. Coba bisa sambil dibuka materi atau file yang dikirimkan. Dipersilahkan kepada semua siswa. Berikut, kita lihat dulu apa persamaan dan perbedaan teks prosedur dan teks eksplanasi. Persamaannya dari kedua teks tersebut sama-sama memaparkan atau menguraikan sesuatu. Perbedaannya, kalau teks prosedur adalah menguraikan atau menjelaskan sesuatu yang akan dilakukan. Sedangkan teks eksplanasi adalah menguraikan atau menjelaskan peristiwa yang telah terjadi. Jadi peristiwa yang telah terjadi. Jadi itu perbedaan isi dari kedua teks tersebut. Isi dari teks prosedur adalah sesuatu yang belum terjadi atau dengan kata lain akan dilakukan. Sedangkan teks eksplanasi adalah sesuatu yang telah terjadi. Jadi penulis hanya memaparkan peristiwa-peristiwa itu saja sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi. Itulah persamaan dan perbedaan kedua teks tersebut. Untuk lebih jelasnya, silahkan dibuka kembali penjelasan tentang teks prosedur
dan kemudian coba membandingkannya dengan teks eksplanasi yang sedang dipelajari saat ini. Silakan semua dibuka dulu filenya atau materi. Baik, kita lanjut. Dalam teks eksplanasi ini, kita akan mempelajari tentang gagasan umum atau pikiran utama. Jadi gagasan umum bisa disinonimkan dengan pikiran utama atau ide pokok. Gagasan umum dalam teks eksplanasi bisa disampaikan secara deduktif. Jadi teks eksplanasi menggunakan pola deduktif untuk menyampaikan gagasan utama. Yang dimaksud dengan gagasan umum adalah ide atau pikiran utama dari suatu paragraf. Mungkin timbul pertanyaan, apa perbedaan antara pernyataan umum atau identifikasi fenomena dan gagasan umum ini? Kalau bisa saya katakan, sebenarnya yang dimaksud sama. Hanya kalau kita bicara tentang gagasan umum, maka kita hanya berbicara tentang sebuah paragraf, bukan sebuah teks. Kalau teks dibahasakan sebagai suatu tulisan yang lengkap. Ada pendahuluan, ada uraian, atau ada paragraf awal sebagai pernyataan umum, dan ada paragraf berikutnya sebagai uraian-uraian, atau dalam teks eksplanasi kita menyebutnya proses kejadian. Nah, kalau gagasan umum atau gagasan utama, kita hanya berbicara satu paragraf saja. Jadi bukan sebuah teks yang utuh atau bukan teks eksplanasi yang terdiri atas 3 struktur dan masing-masing struktur menduduki sebuah paragraf. Atau di paragraf proses kejadian bisa lebih dari 1 paragraf. Berbicara tentang gagasan umum, yang kita bicarakan sekali lagi saya sampaikan, yang dibicarakan adalah 1 paragraf saja. Bagaimana caranya menyampaikan tulisan dalam 1 paragraf dengan memiliki gagasan umum? Caranya adalah pada kalimat pertama, sebuah kalimat akan berisi gagasan umum. Sedangkan kalimat-kalimat berikutnya akan berisi gagasan penjelas. Sebuah paragraf yang dikembangkan
dengan diawali oleh gagasan umum dan diikuti oleh penjelasan-penjelasan khusus disebut dengan deduktif. Jadi, deduktif adalah pola pengembangan paragraf yang diawali dengan gagasan umum dan diikuti oleh gagasan-gagasan penjelas. Bisa paham semua? Sekarang bisa dengarkan contoh dari gagasan umum yang terdapat di paragraf berikut ini. Dengarkan paragrafnya. Dampak merebaknya penyebaran virus sindrom pernafasan akut parah dari negeri jiran, Singapura, mulai mengancam bisnis perhotelan di Batam. Jumlah tamu, baik dari luar negeri maupun dalam negeri, merosot hingga tingkat hunian hotel di Batam berkurang hingga 10%. Demikian kata Public Relation Manager Goodway, Hotel Puri Garden, Budi Purnomo, dan kata pengusaha Novotel Hotel, Anas, ketika dihubungi Kompas di Batam. Paragraf yang saya bacakan tadi, gagasan utamanya ada pada kalimat pertama, yaitu dampak penyebaran virus SARS terhadap bisnis perhotelan. Itulah gagasan utama atau gagasan umum dari paragraf tersebut. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian lihat pada halaman 54. Baik, kita pindah di penjelasan pola pengembangan paragraf atau pola pengembangan teks. Pola pengembangan teks eksplanasi ada dua, yaitu pola pengembangan sebab akibat. Pola pengembangan sebab akibat adalah pola yang menggunakan hubungan sebab akibat untuk menguraikan suatu peristiwa. Yang kedua, pola pengembangan proses. Pola pengembangan proses adalah suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan. Jadi, mengurutkan suatu tindakan secara kronologis. Itu yang dimaksud dengan pola pengembangan proses. Berikut, kita ke unsur kebahasaan teks
eksplanasi. Berbicara tentang unsur kebahasaan teks eksplanasi tidaklah terlepas dari definisi teks eksplanasi tadi. Atau tidak terlepas dari beberapa ciri yang terkait dengan teks eksplanasi. Ciri yang pertama dari teks eksplanasi adalah 1. Menguraikan peristiwa. 2. Menggunakan hubungan sebab akibat. 3. Menggunakan hubungan kronologis. Berarti unsur kebahasaan yang digunakan tidak terlepas dari istilah-istilah yang disebutkan tadi. Misalnya, hubungan sebab akibat. Berarti di dalam teks kita akan menemukan konjungsi sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, dan lain-lainnya. Yang kedua, hubungan kronologis. Berarti kita akan menemukan konjungsi. Kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, atau menggunakan urutan angka, misalnya dikatakan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itulah kata-kata yang terkait dengan unsur kebahasaan teks eksplanasi. Jadi untuk mengenali sebuah teks eksplanasi secara baik dan benar, bisa menggunakan ciri-ciri kebahasaan dari teks itu. Atau memperhatikan isi dari teks. Kalau yang dipaparkan adalah peristiwa, maka eksplanasi. Kalau di dalam teks itu Anda menemukan konjungsi kausalitas atau hubungan sebab akibat, berarti teks itu teks eksplanasi. Yang kedua, kalau di dalam teks itu memaparkan peristiwa secara kronologis, maka bisa dikatakan bacaan-bacaan tersebut adalah teks eksplanasi. Demikianlah penjelasan singkat tentang teks eksplanasi. Selanjutnya, silakan dipelajari hal-hal yang diuraikan tadi dan dipersilahkan mengajukan pertanyaan atau ada hal yang belum dipahami bisa dipertanyakan. Dipersilahkan kepada semua siswa. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan dari teks eksplanasi. Bila ada yang hendak diperjelas lagi, boleh melakukan komunikasi melalui WA atau pesan suara atau video call. Selanjutnya, silahkan semua
membuka materi yang dikirimkan untuk dipelajari secara lebih mendalam. Dan di dalamnya ada beberapa pertanyaan yang dapat siswa jawab. Dipersilahkan semua membuka materi yang sudah ada di hadapan siswa semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.